di Jogja ini khas karena Jogja ini dekat antara yang adiluhung, yang populer modern gitu atau populer kerakyatan, dan juga yang kontemporer. Itu menjadi satu ruang bersama ya. Kebudayaan Jawa itu menjadi bagian penting kebudayaan dunia, itu sudah tidak bisa dihapus lagi. Nah saya kira ini yang kontribusi penting adalah membuat satu pola internasionalisasi kebudayaan Jawa ini jadi hal yang krusial. Saya kira pemikiran di dalam kasus seni gitu atau itu bisa jadi apa istilahnya ya, jadi patokan awal lagi untuk membangun kebudayaan yang sekarang sudah sangat dekat antara yang tradisional, yang kontemporer, yang sangat futuristik, itu menjadi sangat dekat. Apalagi zaman-zaman ini sudah zaman-zaman di mana seluruhnya menjadi digital, menjadi platform baru. Meskipun yang tradisional menjadi sangat berharga gitu, karena ada peristiwa-peristiwa kaidah yang harus bertemu, terus ada energi yang energi komunikasi gitu. Kalau misalnya itu seni bentuknya audio, juga acoustic energi di sana berbicara gitu. Terus kalau visual juga ada ada panorama yang langsung, yang itu dimensional. Nah sementara di yang sekarang, apalagi di dalam kasus cara baru yang baru digali oleh teman-teman juga, kalau tidak kita pikir secara substantif melalui jalur-jalur pemikiran, tak pikir nantinya hanya memindah state tradisional menuju ke state digital. Dan ini saya kira ini kok menjadi dokumentasi saja, hanya menjadi dokumentasi, sehingga gagasan mendasar yang ada atau yang dikembangkan ini menjadi tidak terbaca lagi. Atau bisa jadi diperlukan tools baru untuk membaca itu. Saya kira begitu kita migrasi ke platform baru itu, pemirsa kita sudah bukan lagi pemirsa yang lokal. Nah ini yang harus kita dorong bersama-sama. Kenapa? Karena kesempatan untuk diapresiasi atau dikonsumsi oleh orang-orang di luar Jogja, di dunia, melalui jaringan network yang sangat luas dan dekat sekarang, itu menjadi sangat mungkin. Cuma yang perlu adalah, ya mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa cara pikir internasional untuk mengemas itu. Bukan kita mengorbankan yang tradisional, tidak, tapi justru membahasakan itu menjadi yang bisa dipahami oleh masyarakat global. Yang dulu pertunjukan itu berkerumun secara fisik, sekarang dia mandiri, maka berkerumun secara fisik itu ada konsensus waktu dan ruang. Nah hari ini bisa dikatakan nir bentuk dan nir waktu. Jadi waktu sudah tidak lagi berpengaruh secara total secara kasus penikmatannya, karena dia bisa dibuka kapan saja melalui YouTube channel, melalui sosial media yang lain, bisa dibuka kapan saja. Maka eksklusivitas waktu yang menjadi bagian integral dari seni pertunjukan ini kok menjadi babar gitu. Jadi ini harus dicari pola baru, harus dicari pemaknaan baru. Ruang-ruang intelektual itu pasti masih ada dan sering saya ketemu, cuma tidak formal. Nah pancingannya kalau di Jogja itu lebih banyak ke produk, jadi orang mikir malas gitu. Lah tidak ada artinya juga. Media publikasi ada, tapi tidak pernah menjadi satu porsi kajian sing menjadi polisi bersama gitu misalnya. Ini kan lemah gitu. Meskipun kalau untuk menjadi polisi bersama itu pasti persoalan teknis, persoalan historis dan sebagainya itu pasti akan terjadi saya kira. Tapi justru di situ dialektika itu muncul gitu. Saya kira untuk membangun kebudayaan di Jogja ini kan tidak bisa monolingual lagi sekarang, karena orang datang dari mana-mana berkesenian di Jogja, gelut secara pemikiran di Jogja, menghasilkan karya seni di Jogja. Itu saya kira menjadi satu keseharian teman-teman seniman juga. Nah tanpa pemikiran, pancingan pemikiran yang disupport, ini yang penting ya, pemikiran yang disupport,
secara teknis gitu, yang bisa jadi digambarkan seimbang dengan pendorongan produktivitas karya. Ini nih yang saya kira kok ini jadi fair kalau memang itu bisa diakomodir gitu. Jadi laju perkembangan intelektualitas atau minimal cara baca seni gitu, secara literal, secara narasi gitu, secara ideologi itu bisa didorong sebagaimana mesranya mendorong produktivitas laju karya itu. Saya kira itu yang menjadi kunci penting, sehingga kalau jalan dua itu jalan bareng ini sehat, dialektika akan muncul. Jadi karya tidak hanya menjadi kertas tisu dengan kayak buah. Ini buah itu kan zaman sekarang kontraproduktif. Karya seni itu sesungguhnya idealnya minimal ada dua, good result, jadi hasil yang bagus, performance, dan memiliki konten pemikiran. Nah ini memang agak abstrak, hubungan antara pemikiran dengan performance value, intellectual value dengan performance value. Saya kira ini rada abstrak. Justru tanggung jawab kita di JCC ini bagaimana membuat abstraksi itu menjadi konkret, sehingga dialektika internal baik itu secara artistik, secara pemikiran ini bisa dinarasikan, harus bisa dibaca oleh publik. Minimal publik itu tercerahkan dengan analisa bentuk-bentuk atau terminologi dalam seni pertunjukan yang baru gitu. Saya kira itu ya parameter di dalam platform digital yang berbasis pada transformasi parameter lama ini juga harus kita simulasikan, sehingga secara ide, secara gagasan itu bisa membuat satu bentuk sajian yang lebih proper, tidak hanya memindah secara dokumentasi. Saya kira itu Jogja Cross Culture itu memang ruang clash point gitu, aku melihat. Tapi itu di samping clash point secara kreativitas, itu juga ruang yang harus kita maknai sebagai pertemuan anak-anak muda sekarang yang membangun kebudayaan berdasarkan khasanah-khasanah budaya lampau, yang sekarang dan yang masa depan. Nah ini yang memang formatnya masih harus dicari gitu. Tapi gini, ide dasar di mana kita melihat satu bangunan kebudayaan terus dengan cara yang baru diformulasikan, meskipun baru diformulasikan dipikir banyak orang, itu saya kira ini bisa jadi menjadi prototipe untuk untuk menumbuh kembangkan bareng antara karya dan intelektualitasnya. Bangun pemirsa itu sebetulnya membangun pemikiran melalui karya seni. Nah kalau cara baca karya seni atau cara baca seniman sendiri gagal membaca karyanya, maka saya yakin ini tidak akan bisa dikomunikasikan ke publik. Hanya dia mentok pada sebuah aspek tontonan. Nah ini yang tak maksud, ini kontraproduktif hari ini. Maka wajar ketika mandek di tontonan saja, pemirsa atau publik kebudayaan ini tidak bisa lagi belajar. Nah ketika tidak belajar, dia tidak bisa menghargai. Nah ketika tidak menghargai, gugurlah nilai kebudayaan, satu aspek. Nah ini itu mata rantai saya kira. Nah mata rantai ini memang oke lah, starting pointnya dari karya seni. Tapi kalau karya seni tidak dilahirkan dari pemikiran, karya seninya kosong. Karya seni kosong tidak bisa diomongkan, maka dia akan gagal bahasa pada publik. Nah publik tidak terdidik atau tidak teredukasi pada kasus kebudayaan. Nah inilah yang dinamakan sebuah lingkaran kekacauan. Yang ini kalau ini tidak kita putus gitu, ya pasti akan begini terus. Tambah pragmatisme produk-produk seni itu mabul. Nah ini memang situasi yang memang harus sabar kita
kita otak-atik, kita udari, terus kita bangun pelan-pelan itu bareng-bareng, karena nggak bisa sendiri, ini bareng-bareng untuk seluruh bidang. Karena saya yakin di Jogja ini potensinya kok nggak hilang dan ada nyumber. Nah itu yang penting, nyumber di sini tuh seluruh aspeknya ada, tinggal pinter-pinter kita untuk menghubungkan, mengintegrasikan satu dengan yang lain, menggait satu dengan yang lain, satu pemikiran dan sebagainya. Ini pasti akan positif energi.